Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa melihat di layar teman-teman. Saya akan memulai dengan kemarin kita sudah berbicara mengenai apa itu moderasi beragama, kemudian mengapa kita harus melakukan moderasi beragama. Nah, ini untuk memperkuat teman-teman fenomena-fenomena yang ada di Indonesia terkait dengan tantangan barangkali yang ada di Indonesia, mengapa kita harus melakukan moderasi beragama. Slide-slide sebelumnya saya dapatkan dari, dan saya olah kembali dari Pak Romadi. Beliau adalah Ketua Labsdam PNU dan beliau juga merupakan salah satu dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, yang pertama adalah, nah ini salah satu berita di tahun 2019 teman-teman, di akhir tahun 2019 ada berita yang mengejutkan, tolak hormat benderanya Indonesia Raya, 2 siswa SMP dikeluarkan. Nah, begitu, karena mereka menolak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hormat kepada bendera merah putih. Walaupun kita tahu bahwa Indonesia adalah negara nasionalisme dan kita wajib hormat kepada itu, tapi senyatanya masih ada juga siswa yang tidak berani atau tidak mau, bukan tidak berani, tidak mau hormat kepada bendera merah putih. Kemudian ini berita yang kedua dari CNN di tahun 2019, Menhan, Menteri Pertahanan, menyebut bahwa 3% anggota TNI terpapar radikalisme. Kan ini bahaya teman-teman, padahal TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, itu kan 3%. Ya angkanya sedikit kecil, cuma 3, tapi ya cumanya itu kan bahaya. Ketika mereka bisa mengajak yang lainnya kan bahaya sekali. Nah, 3% dari berapa? Tanya juga begitu kan. Dan waspada, radikalisme sudah masuk sekolah lewat ajaran guru. Nah, guru, teman-teman, beritanya tahun 2017, guru menjadi salah satu tempat, salah satu sarana, aktor yang menyebarkan radikalisme. Tentu ini bahaya sekali. Nah, istri terduga teroris Sidoarjo, PNS Kemenak, tentu ada sanksi. Nah, terduga teroris Sidoarjo, istrinya itu adalah PNS Kemenak, teman-teman. Kan bahaya. Meskipun dia perempuan, ya harusnya bisa mempengaruhi laki-laki tadi atau suaminya tadi yang ternyata teroris, teman-teman. Ya. Kemudian saat Sri Mulyani buka-bukaan soal radikalisme di Kemenkeu, dia curhat mengenai radikalisme yang ada di Kementerian Keuangan. Ini beritanya dari Detik, teman-teman. Kemudian Menhan sebut, Menteri Pertahanan lagi nih teman-teman, sebut 23,4% mahasiswa di Republik Indonesia terpapar radikalisme. Mahasiswa dari seluruh Indonesia ini terpapar radikalisme, 23,4%. Itu kan di kampus saya aja, IAIN Pekalongan itu mahasiswanya satu angkatan bisa sampai 1000 lebih. Lah ini seluruh Indonesia dan 23,4%. Kan jumlahnya wow sekali, teman-teman. Nah, kemudian ada sebuah survei, teman-teman, dari Indonesia Muslim Report 2019. The Challenge of Indonesia Moderate Muslim, yang dengan lembaga risetnya adalah Alpha Research Center. Nah, ini teman-teman bisa melihat ada alert, aware, safe gitu. Nah, hijau ini aman, itu moderasinya. Bengkulu, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, kemudian Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, Bali, NTT, Maluku, Papua Barat. Kemudian aware ini ya perlu disadari, bukan begitu. Daerah-daerahnya ini bisa dilihat, teman-teman, warnanya. Kemudian alert, waspada, teman-teman. Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Nah, kita berada di, kalau saya di Batang, Pekalongan, ya, di Jawa Tengah, ini masuknya level aware. Ya bukan hijau, teman-teman. Masih perlu kita sadari, kita ketahui, dan harus kita pastikan bahwa harus hijau lah kalau bisa. Dengan moderatnya luar biasa. Apalagi misalnya kita tahu bahwa Pekalongan adalah dulunya disebut sebagai sumbu pendek, dan sekarang sumbu pendeknya sudah hilang
karena sangat beragam ya teman-teman Pekalongan. Ini modal sosial moderasi beragama, proses penyebaran agama yang damai, iya kan? Jadi Wali Songo dulu menyebarkan Islam itu dengan cara damai, tidak perang teman-teman, tidak mengkafirkan. Kemudian peleburan agama dengan budaya. Kita tahu misalnya dalam fenomena talawat atau dalam sebuah tradisi dari syukuran, selamatan, junjunan, selamatan, unggah kemolo adalah menaikkan molo itu tiang yang ada di tengah di tradisi Jawa itu ada juga dinaikkan bendera merah putih teman di sana. Mungkin ada beberapa tradisi lain dan itu meskipun itu tradisi biasa tapi ada nasionalisme ada di sana, kan keren sekali. Dan menamaikan agama dan kebangsaan. Agama dan kebangsaan adalah sebuah satu final. Dengan orang yang pinter beragama pasti dia pinter berkebangsaan. Kemudian karakter masyarakat yang moderat dan toleran. Kita harus menjadi masyarakat yang moderat dan toleran. Harus bisa toleran terhadap orang lain. Kemudian organisasi masyarakat keagamaan sebagai penopang. Nah, organisasi keagamaan ini harus sebagai penopang, bukan sebagai aktor radikal ya, harus sebagai penopang yang menyemai benih-benih keberagaman. Kemudian aspek moderasi teman-teman. Nah, di sini ada siasah politik, tidak mempertentangkan agama dan kebangsaan. Kemudian penerimaan Pancasila sebagai ideologi adalah komitmen kebangsaan, ya kan? Dan amalia, penghormatan pada tradisi budaya sebagai pilar agama. Dan harokah atau gerakan berorientasi pada islahiyah, perdamaian, kerukunan dan persaudaraan dalam pemasyarakatan yang berpijak pada tradisi amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan cara damai, anti kekerasan. Kemudian fikroh, pikirannya teman-teman, toleransi, moderat dan dinamis, menyeimbangkan teks dan konteks. Ini kalau disingkat SAF teman-teman. Jadi memang kita harus meyakini bahwa Pancasila ini adalah ideologi Indonesia yang sudah final. Dan ini berasaskan Islam kalau teman-teman berasal dari agama Islam. Ini sangat Islam sekali. Sangat menyelamatkan bangsa ini. Sangat kalau dilihat butir-butirnya itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Dan indikator dari kunci moderasi beragama, kesetiaan pada ideologi negara, menjadi komitmen negara itu, kemudian sosial politik agama, toleransi, dan dukungan tindakan anti radikalisme. Itu dulu teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.